Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Yayasan Prima Unggul atau disingkat YPU. Di sini memang ada sejumlah anak dari berbagai Indonesia belajar. Sebenarnya saya lebih senang menyebutnya belajar mandiri dan belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Jadi ini menuju Merdeka Belajar. Nah, seperti apa tayangannya? Ikuti terus dalam video ini. Sebelumnya jangan lupa ya, jika bermanfaat silahkan di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus kami. Ya, syukurlah akhirnya. Sini, Baik. ini Carolan volunteer kita di Oh, sini. halo, salam kenal. Saya Retno. Mari Bu. Oke, Pakai aja Bu ya, pakai aja. Pakai aja. Nggak apa-apa ini. Enggak. Oke. Wah. Oh, ini anak-anak yang buat. Iya, ini hasil karya anak-anak, ini cake juga. Ini pas menjelang Natal ini tahun baru, nanti Banyak pas lagi pesanan Lebaran. dong. Biasanya begitu Bu. Oke. Ini hasil fotografi anak-anak. Oh, ini fotografi. Ini hasil yang Keren anak-anak banget. semua. Ini guru mereka ini. Seorang sinias, ini Carolan seorang sutradara. Ini Bu Debi istri saya, Halo, ini Bu Retno. salam kenal, saya Retno. Ini anak-anak kita ini. Oh, ini nama anak-anak ya. anak-anak ya, Jadi selain ini, kalau itu apa yang dibuat anak-anak? Oh, ini juga. Ini kalau itu mereka mendistribusikan. Ada yang memproduksi, nah mereka jual. Kewirausahaan memangnya anak-anak Semua ya. kegiatan wirausaha di sini. Cari waktu buat belajar menggoreng. Menggorengnya nggak gampang. Oh ya? Yang punya mau kasih ilmunya. Oh ini Yang punya ini hampir 75 tahun nih. Orang udah orang tua asuh saya dulu. Nah, ini cucu-cucu. kerupuk gendar ini ya. Ini terkenal di Kelapa Gading banyak kok Bu, di Sokoto Kudus. Dan enak ini. Udang ya dia ini. Iya. Nah, ini hasil karya. Ini hasil kue kering. kue kering dari sini. Dibuat dalam bentuk kemasan-kemasan kecil. Iya, iya. Barusan kita bikin. Kalau kemarin ada acara habis semua. Pesanan juga kali ya, banyak ya kalau Natal gini ya. Iya, nanti sore ada satu ibu juga yang ngajarin anak-anak juga bikin kue. Bikin kue. Masih ada lagi nanti, tapi ini ya sambal Bu, hasil pertanian. Terus diolah, setelah itu jadi sambal. Nanti bisa keluar karena dingin dulu, dikasih di kulkas. Oh, Supaya iya, enggak iya, ini. iya, Nanti iya. bisa dicobain. Hari itu ya, kita udah cerita kami kan ke Ibu Irjen juga. Kapan? Ke kantornya. Sebulan lalu ya. Udah sebulan ya. Saya baru ketemu Bu Irjen kapan ya? Ngurusin pocin kemarin tuh, pocin 01, Pondok Sina. Oh, ini ya, ada. Kan kami yang ngurusin kan yang kasus yang itu yang di penggusuran yang untuk masjid itu. penggusuran SD itu ya. Ya karena harus ke Pak gubernur, harus ke wali kota. Jadi waktu itu berbagi-bagi tugas kan dengan Bu Irjen. Ini ada tulisan alumni, ada yang alumni. Ada alumni yang sekaligus gini Bu, ada beberapa di antara mereka kita lanjutkan sekaligus jadi tutor. Jadi tutor sebaya. Makanya boleh ya. dibilang anak-anak di sini itu kita meminimalisir orang eksternal, justru anak-anak banyak yang kita kader di sini. Iya, iya, iya. Pengkaderan. Ada 4 SD. Apa Bu? Ada beberapa anak kecil. Rata-rata anak-anak yang udah besar. Kan 2 tahun ini kan kita nggak terima Bu, selama COVID kan. Selama COVID. Ini ya. anak-anak yang rata-rata yang lama, biasanya kan sekitar 60 anak-anak stabilnya. Iya, iya. Jadi ada dari NTT, ada Papua, ada dari Nias, Kalimantan. Sumut, ya, Kalbar. Iya. Kok ada Jakarta juga ya? Yang mana? Oh, cuma Oh ini PJJ, ini PJJ ini. Ini yang PJJ ini. Oh, oke. Ada Oke. Merauke juga ya, Pak? Oh iya, mari Bu kita Luar masuk Bu. biasa. Carolan, mari. Ya, ayo. Mari. Nah, mereka Selamat sudah. pagi. Wah, keren nih. Oh iya, salam kenal, saya Retno. Ya, Ya, makasih. silakan. Wah.
tujuan kami di sini dibentuk bagaimana setiap anak menjadi pribadi yang mandiri dan berdampak bagi lingkungan dan sesama. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami pun mengalami proses seperti perubahan pola pikir, pendidikan karakter, dan pelatihan kewirausahaan. Ya, dan semangat kita yang ketiga teman-teman. Semangat kita yang ketiga teman-teman. Dengan cara yang cerdas. Ya, di sini kami untuk kerja keras udah pasti kami lakukan, tapi harus diimbangi dengan kerja cerdas. Untuk itu di Yayasan Prima Unggul sendiri kami bekerja sama bersama para mitra donatur dalam bentuk pelatihan-pelatihan agar skill kami semakin hari semakin bertambah. Dan di sini kami sadar bahwa ketika kami menjalin kerjasama bersama para mitra, tujuan yang akan kami tujukan akan tercapai dengan optimal. Semangat kita yang keempat teman-teman. Dengan tindakan nyata. Ya, jadi untuk mewujudkan kemandirian, YPU menyediakan laboratorium untuk pengembangan potensi diri. Ada pengembangan seni, antara lain belajar vokal, musik, drama musikal. Ada juga pemanfaatan ilmu teknologi seperti mempelajari editing, fotografi, videografi, dan produksi lagu-lagu. Yang kedua yaitu ada pertanian organik. Untuk pertanian organik sendiri, kami di sini mengambil pertanian organik selaras alam. Jadi, kami menjadikan sebagai sarana untuk membentuk karakter kami yang berproses seperti alam, dan selain gerakan merawat alam, praktek pertanian juga menjadikan sebagai salah satu pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis dan hasil pertanian. Untuk Lumbung Selera sendiri di sini kami catering brandnya Lumbung Selera. Jadi kami memproduksi beragam snack dan aneka makanan lainnya. Untuk di Lumbung Selera sendiri kami mengoptimalkan hasil-hasil pertanian untuk menjadi pemenuhan bahan-bahan catering dan mengolah hasil pertanian menjadi bahan untuk dijual sebagai praktek marketing, pengemasan dan penjualan. Ya, dan semangat kita yang kelima teman-teman. Totalitas. Ya, di sini totalitas kami bagaimana kami harus belajar untuk bersungguh-sungguh dan juga secara totalitas, karena ketika kami memberikan secara totalitas, maka kami akan menjadi pribadi yang unggul, akan menjadi SDM yang baik dan berdampak bagi orang ke depannya. Dan demikianlah 5 semangat hidup yang selalu ditanamkan di Yayasan Prima Unggul. Dan berikutnya kami akan menyanyikan satu lagu lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Dan Christian, apakah Christian sudah siap? Siap. Oke, Christian dan teman-teman akan menampilkan nyanyian The Gift of a Friend kepada Bapak Ibu semuanya. Kepada Christian, persilakan. Sometimes you think you will find by yourself, 'cause a dream is so easy that you make all alone. It's easy to feel like you don't need help, but it's harder to walk on your own. Your chance inside when you realize the world come to life and everything's bright from beginning to end. When you have a friend by your side and help you to find the beauty you are when you open your heart and believe in the gift of a friend. The gift of a friend. See
away when you have a friend by your side and help you to find the beauty you are when you open your heart and believe it. When you believe it, when you believe it, give up a friends. Give up a friends. Jangan dilupakan. Horas! Aku mau bawa teman-teman semua ke Sumatera Utara. Wih, danau toganya luas sekali, Bah. Tapi kita nyanyi dulu lah, nantulang dan tulang. Sinanggar tulang, 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 oh, oh. Sinanggar tulang, 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 oh, oh. Sinanggar tulang, 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 oh, oh. Sinanggar tulang, tulang, tulang. Sinanggar tulang, tulang, sinanggar tulang, tulang. Ulia malu. Gori-gori
konsep diri ya Pak. Konsep diri itu kan cara kamu kenali diri ya. Sekarang kamu kayaknya udah tahu deh talentamu apa. Tapi coba passionmu apa, minatmu apa, kegemaranmu apa. Tuliskan dalam sebuah kertas. Biasanya akan muncul banyak. Baca ulang. Pilih lagi yang benar-benar di hatimu. Nanti akan tersisa biasanya 5 atau di bawah 5. Habis itu pikirkan, inikah yang membuat kamu bahagia kelak menjalani hidup. Karena banyak anak kuliah karena pesanan orang tua atau keinginan orang tua, atau dia sendiri sebenarnya nggak mengenal konsep dirinya. Jadi kalau kita mengenal konsep diri kita akan sampai ke tujuan kita lebih cepat dan lebih baik. Oleh karena itu, saya dorong kalian mengenali itu, jangan sampai udah SMA terus ditanya cita-citanya apa, nggak tahu, bingung. Udah SMA kelas 3, kamu nanti masuk jurusan apa, nggak tahu, bingung. Itu anak-anak yang tidak memiliki konsep diri. Ya, dia tidak tahu mau kemana. Jadi menjalani hidupnya ya hari demi hari seperti itu saja, tapi tidak dibangun konsep dirinya. Kamu harus bangun konsep diri. Karena seperti alamat, kalau alamat itu jelas, kamu 5 tahun lagi mau jadi apa, tuliskan. 5 tahun lagi saya nggak mungkin pada posisi ini, harus lebih baik. Nah, tuliskanlah 5 tahun saya mau kemana, seperti apa. Nah, sekarang saya mau wawancara nih dengan perwakilan 2 orang anak. Nah, ini kebetulan satu dari Papua, satu dari NTT. Ya, karena tentu kita harus tahu juga nih cerita asli anak-anak, gimana rasanya dia menikmati pendidikan di Yayasan Prima Unggul ya. Oke, yang pertama kenalan dulu, siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Yulita Wanup Kandam. Panggilannya? Biasanya dipanggil Ita. Ita, oke. Saya Ita. berasal dari Papua Merauke. Sekarang saya kelas 3 SMA di Yayasan Prima Unggul. Oh, udah berapa lama di sini? Sudah sekarang udah 5 tahun di sini. 5 tahun. Pernah pulang ke Papua? Belum pernah sih pulang. Belum pernah sejak ke sini itu ya? Iya. Oke. Sekarang Oke, perkenalkan, nama saya Berta, saya berasal dari Flores NTT dan sekarang saya hampir 4 tahun di Yayasan Prima Unggul. oh, hampir 4 tahun dan belum pernah juga pulang Belum pernah. pulang kampung atau mudik ke kata Ya, belum Indonesia ya? pernah. Oh, belum pernah. Iya. Jadi sekarang kelas berapa? Kalau saya sekarang semester 1 kuliah. Oke, Ya. semester 1. Nah, kamu apa yang kamu rasakan ya selama berada di sini? Dan apa sebenarnya harapannya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan saya ketika di Yayasan Prima Unggul tentunya senang karena saya sebagai orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu bisa ditempa, bisa dibimbing di Yayasan Prima Unggul sendiri. Dan di Yayasan Prima Unggul sendiri yang menjadi keunggulan itu adalah proses belajarnya, proses cara mereka mendidik saya. Bahwa di sini dididik saya bahwa tidak hanya sekedar materi yang saya dapatkan, tapi juga langsung ke dunia nyata. Dan untuk itu sendiri di Yayasan Prima Unggul saya belajar di bagian kesenian, khususnya di bagian kesenian di sini. Emang kamu suka itu? Iya, kebetulan saya suka di seni, jadi Passionmu ya? iya. Kamu merasa di situ ya? Iya, dan di sini saya belajar juga bersama teman-teman bagaimana saya mengikuti perform bersama teman-teman, bahkan sampai belajar juga bagaimana menjadi leader juga untuk teman-teman, seperti itu. Nah, sampai ke sini tuh gimana? Kenapa kamu tahu ini dan pingin sekolah di sini? Ya, saya tahu Yayasan Prima Unggul sendiri karena di daerah kami waktu itu ada acara training center. Jadi dulu Yayasan Prima Unggul sering memberikan pelatihan di daerah-daerah, dan di situ saya tahu ketika kepala sekolah saya yang menawarkan kepada saya untuk sekolah. Iya, untuk Itu waktu itu kok masih iya, masih SMP kelas 3. SMP kelas 3. Iya, mau hampir Terus lulus. diceritakan. Lalu kamu ikut seleksi, ada seleksinya nggak sih waktu itu? Di Yayasan Prima Unggul sendiri waktu itu nggak ada seleksi sih, Kak. Oh gitu. Iya. Jadi ketika itu kamu berangkat ditemani siapa ke sini? Ditemani kepala sekolah saya dengan beberapa teman saya juga datang iya? ke yayasan. Jadi kepala sekolah, dan itu dibiayai oleh siapa untuk mengantar kamu ke sini? Untuk uang transportasi dari orang tua gitu. Oke. Jadi kamu cita-citanya apa sih sebenarnya? Cita-cita saya kalau seandainya kedepannya mungkin bisa menjadi pegiat seni gitu, Kak. Karena suka seni, jadi mungkin bisa berdampak juga bagi teman-teman di daerah seperti itu. Dia udah tahu konsep dirinya, jadi dia udah tahu mau kemana. Oke, silakan. Kalau kamu sendiri gimana ceritanya bisa sampai di sini? Oke, jadi pertama kali ke sini saya senang sekali bisa bersekolah di Yayasan Prima Unggul karena
banyak sekali pendidikan yang sangat luar biasa buat saya sendiri. Karena mungkin kalau di kampung saya sekolah, mungkin saya tidak mendapatkan pendidikan yang bagus di kampung saya sendiri. Karena di sini menurut saya sangat-sangat mendidik saya sekali dalam kedisiplinan saya, bertanggung jawab, bagaimana pokoknya ramah kepada teman-teman. Itu benar-benar saya dapatkan di sini tentang karakter saya sendiri. Karena mungkin di kampung karakter saya nggak terlalu bagus. Di sini benar-benar saya diasah Kebentuk gitu ya? dibentuk karakter saya. Dan Sulit nggak adaptasinya? Menyesuaikan diri? pertama memang sulit, susah mengikuti peraturan di sini karena harus bangun cepat, habis itu harus disiplin ininya. Pertama awal-awal tuh kayak susah banget sekali, kayak pingin ada rasa kayak gimana ya, saya mau pulang aja. Tapi dari situ saya melihat dari bapak dan ibu terus memberikan dukungan kepada saya bahwa iya pasti kamu bisa. Ternyata memang dengan proses dukungan dari bapak ibu, teman-teman, kakak-kakak semua, akhirnya saya bisa juga menyesuaikan mengikuti semua peraturan yang di sini ya. Apa yang kamu senang dari semua proses belajar di sini? Proses belajar di sini ya bisa pertama belajar dari teman-teman, karena di sini kan dari beragam daerah tuh, jadi ada yang bahasanya lembut. Kalau kami dari timur sendiri kan bahasanya logatnya keras gitu sekali. ya. Jadi di mana kita harus menyesuaikan dengan teman kita yang berbeda daerah, macam dari barat gitu kan, suaranya halus lembut gitu. Jadi kita harus volumenya dikurangi lebih kayak menghargai gitu. Jadi habis itu juga senangnya bisa pergi perform gitu, mengikuti acara-acara, senang juga. Habis itu bisa mendapatkan pelatihan magang di perusahaan-perusahaan, kayak mendapatkan pelatihan di bagian IT sendiri, di mana saya senang juga bisa Oh pernah ya kamu magang? Iya, di magang. Di perusahaan apa itu? Bukan perusahaan ya, perusahaannya di Redcom. Itu belajar tentang marketing bisnis. Jadi belajar betul-betul di dunia nyata ya waktu itu ya. Benar Dan sekali. banyak ilmu yang kamu dapat ya. Banyak Kalau sekali. cita-cita kamu sendiri apa? Cita-cita saya sendiri, saya ingin jadi guru bahasa Indonesia. Oh iya, kamu jadi guru? Kenapa saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia? Khususnya saya ingin mengajar di daerah saya sendiri, khususnya di Papua, karena masih banyak sekali anak-anak yang belum terlalu bisa mendapatkan pendidikan atau berbahasa yang baik dan benar. Jadi saya ingin sekali. Jadi kamu pengen jadi guru ya? Nanti kuliahnya dekat sini aja UNJ ya? Wah, gitu ya, keren nih. Oke, terakhir, kamu punya harapan apa? Harapannya ya semoga dengan apa yang saya dapatkan di Yayasan Prima Unggul, saya bisa keluar, bisa mengimplementasikan di luar sana dengan apa yang saya dapatkan pendidikannya. Saya bisa berbagi kepada adik-adik saya di daerah sana. Oke. Dan mau pulang ke kampung halamannya. Keren. Kalau kamu apa harapannya? NTT-nya di mana? Di bagian Nagikio. Oh, Di Nagikio. saya belum pernah ke sana. Iya, kalau di Nagikio. dekat Bajawa. Jawa ya. Iya. Saya pernah ke Ende, Alor, dan Kupang. Oke. Berarti kamu tuh masuk apa namanya kabupatennya? Nagikio. Nangkeo. Nagikio. Nagekeo. Susah ya namanya ya. Oke, silakan harapanmu Iya, apa? untuk harapan saya sendiri, dengan apa yang saya pelajari di Yayasan Prima Unggul sendiri, dapat saya teruskan, bahwa apa ilmu yang saya dapatkan tidak hanya sebatas di diri saya sendiri, tapi harus berdampak juga bagi orang-orang, seperti itu. Oke, keren ya, mulia ya. Moga-moga cita-citanya tercapai. Amin. Oke ya, demikian wawancara kita dengan anak-anak dari Yayasan Prima Unggul ya, bagaimana mereka berjuang mandiri di sini ya, jauh dari kampung halaman tapi punya cita-cita yang mulia dan jelas ya. Oke, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Nah ya, siapa sebenarnya di balik YPU ini? Oke, kita ketemu dengan dua orang hebat dan kita akan tanyakan ya sebenarnya seperti apa ini konsep sekolahnya dan sebenarnya apa yang melatar belakangi sampai mendirikan YPU.
Pak Martin dan Ibu Debbie ya, senang, terima kasih atas sambutannya. Tak kenalkan maka tak sayang. Mungkin Pak Martin harus mengenalkan diri, nama lengkap, lalu posisi di sini sebagai apa, begitupun Ibu. Silakan. Oke, saya Martinus Mesarudigea, pendiri dan sekaligus Ketua Yayasan Prima Unggul. Oke, Ibu. Saya sendiri dengan Ibu Debbie, saya berperan di sini sebagai mamanya dari anak-anak. Mama anak-anak dan iya. ini adalah istri Pak Martin. Iya, saya mantan pacarnya. Mantan pacarnya. Iya. Nah, ini bisa suami istri kompak, gimana ceritanya? Ibu yang punya ide, Ibu atau Bapak sebenarnya sih? Dia yang gila, Bu. Oh, itu ceritanya. Seperti yang tadi kita bahas, Oke. bahwa kalau ada yang mengatakan, oh dia gila, biarin aja kan begitu kan, bahwa dengan kegilaan maka mimpinya akan menjadi nyata. Betul, Tapi betul. jangan lupa bangun. Mimpi kan harus bangun ya. Harus bangun, harus Iya, dilakuin, gitu. Kalau mimpi terus nggak bangun-bangun buat apa? Nggak tercapai juga Nggak ya, Bu. tercapai, iya, Oh, betul. jadi sebenarnya ini ide Bapak. Idenya Ibu Pak Martin adalah support system ya. Sebenarnya awalnya enggak, Bu. Sebenarnya kami itu wah cukup banyak persoalan lah. Tetapi saya berpikir bahwa Pak Martin sendiri sudah seperti ikan. Kalau diambil dari air mati. Iya. Nah, kalau Pak Martin juga begitu. Kalau mau jadi pejabat sih sudah dari dulu sebenarnya. Kalau mau perlu kaya apa sih Betul, enggak. betul. Sampai pegawai negeri juga dia lepas. Ya saya sendiri juga sebagai istri ya pengennya ke mall, jalan-jalan gitu ya, Bu ya. Tapi kan ini enggak. Jadi kami kan harus punya tujuan yang sama. Jadi paling tidak kalau misalnya kami tidak saling mengalah, ya pasti tidak akan sampai tujuannya. Jadi paling tidak saya pengen lihat dia senang, dia juga pasti lihat saya senang. Jadi kami saling menyampingkan ego kami masing-masing. Supaya tujuan ini bisa tercapai. Jadi Ketemulah ya. ketemulah ini Yayasan Prima Unggul bersama dengan anak-anak yang ada dalam dampingan kami. Prinsipnya Seperti bahagia itu. ya, Bu. Ya harus bahagia bahwa saya sekarang tidak ada kenal lagi lelah, tidak sakit hati pun tidak seperti itu. Jadi saya melakukan kegiatan ini benar-benar sepenuh hati saya. Ya karena Ibu menikmatinya. Ya, saya menikmati, mau capek, mau apapun, tapi saya selalu mengatakan ayo bisa gitu. Jadi yang sakit kepala apapun ya tetap aja harus bisa karena saya sudah mencintai apa yang saya kerjakan saat ini. Jadi Apa tidak sebenarnya yang Ibu lakukan sama anak-anak hari demi hari ini? Sebagaimana Ibu ngedampingin anak-anak itu gimana? harusnya Pak Martin dulu nih dia wawancara ya Apa-apa, saya. nanti Pak Martin. Iya, ya saya sih ya seperti saya dengan anak saya yang 3, anak saya kan sudah kuliah. Besar-besar, iya. Yang satu anak kami laki udah masuk semester 1 di S2, yang kedua semester 1 di S1, yang ketiga semester 3 di S1. Iya. Jadi rasa-rasanya sih kalau berkegiatan seperti ini harus benar-benar menyampingkan keegoan sendiri. Benar-benar saya ini benar-benar menjadi seorang ibu buat mereka. Jadi saya tahu betul mereka itu tuh saya harus masuk ke dalam dirinya mereka. Tidak gampang sih. Saya pun belajar. Saya Apalagi banyak belajar. banyak anak ya, Bu. Saya juga belajar banyak. Mereka menjadi guru untuk pribadi saya sih sebenarnya. Sampai dengan saya bisa sepenuh hati seperti ini. Jadi masak. Anaknya apa, tuh segala. sampai peluk-peluk Ibu kan tadi kelihatan ya. Ya kalau saya marah pun ya saya marah seperti saya marah kepada anak saya. Karena saya berprinsip ketika saya masih mau marah sama kamu berarti saya masih memperhatikan. Ya, masih saya peduli. masih sayang, masih peduli. Benar. Kalau enggak ya udah gitu aja kan. Jadi iya. selagi kamu masih ada dalam pendampingan saya, ya saya pasti akan tetap mendampingi sepenuh hati saya seperti itu begitu. Tidak Luar biasa ya. Jadi benar sih bahwa pasangannya sukses tuh ya emang tergantung support dari pasangan itu lagi gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang bisa sendiri-sendiri ya Bu kalau pasangannya memang harus saling dukung, saling support ya. Iya betul. Jadi ketika Pak Martin juga keluar dari pegawai negeri, saya hanya bilang ya gimana ya gitu ya. Nanti enggak itu gitu. Jadi tetapi ada satu hal yang harus saya kesampingkan bahwa
kalau tidak bahagia buat apa? Seperti tadi Ibu katakan kan, punya uang banyak, punya fasilitas ada, tapi kalau kita melakukan itu tidak senang ya buat apa juga. Lebih bagus ya seperti ini, tetapi kita senang. Betul, Ya, mama bahagia. saya sendiri juga sampai sekarang tidak begitu berterima. Kenapa keluar dari pegawai negeri, semua orang kayaknya tuh rame-rame pengen pegawai negeri. Ya, dia Kok ini malah lepas ya, gitu. Ya, saya sendiri pun ya sudahlah gitu. Atau Iya, juga iya. nanti rezeki kan ya kemana-mana juga. Ya Tuhan Nggak itu- ketuker gitu iya kan, kok. Bu. Tuhan itu pemberi kok. Amin. Tidak usah takut ya Bu ya. Amin. Terhadap Jadi, ini iya. pasti akan ada pertolongan Iya Tuhan. betul, karena dari kami menikah dulu anak asuhnya dia nih sudah ada 60 Bu. Sementara Wah. saya dengan dia kan harus masih mengenal Iya, iya, pribadi iya, iya. masing-masing. Kalau tidak Iya, ya, iya. ya cekcok pasti Betul, ada, betul. bukan karena uang sih tidak, tetapi saya merasa dulu mereka ini adalah pengganggu dalam hidup keluarga kami gitu. Tapi sekarang saya berpikir bahwa mereka adalah guru yang baik untuk pribadi saya. Iya, tak lagi menjadi beban. Tidak lagi, tidak beban. Saya melakukan benar-benar sepenuh dan setulus hati. Luar biasa ya. Nah, sekarang Pak Iya, Martin nih. oke. Nah, kalau Bapak gimana nih? Kan Ibu udah cerita banyak nih. Ini pasti sih lahir ya YPU, dan sebelum YPU ini kan kita punya panti asuhan juga. Ini lanjutannya adalah YPU. Ya tentulah terbelakang saya ya sebagai seorang anak yang pernah tinggal di panti asuhan dan juga yang mengalami tidak mudah bagi kami setelah keluar dari panti, mengalami kesulitan dalam melanjutkan kehidupan. Oke. Mengapa? Ya karena selama di panti asuhan hanya diberikan fasilitas sekolah, keterampilan hampir kita tidak miliki. Padahal setelah keluar dari panti Itu diperluin malah itu yang ya. justru dibutuhkan. Dan pada saat dimana saya juga akhirnya dalam perjalanan panjang dan tentu campur tangan Sang Ilahi juga, ketemu orang tua asuh, saya bisa dapat beasiswa, saya bisa kuliah, saya bisa berkarir, dan saya sampai pada pendidikan yang baik juga. Nah pada saat seperti itulah akhirnya ada satu kesadaran bahwa di mana latar belakang saya adalah anak-anak panti. Dan pada saat itu saya juga bekerja di sebuah sekolah yang banyak anak-anak yang unggul, banyak dari keluarga serba mampu, dan mereka menikmati pendidikan luar biasa. Ya, berkualitas. Sementara saya berpikir, nah terus bagaimana anak-anak dari panti? Ya. Nah mungkin latar belakang saya inilah yang akhirnya sebuah keterpanggilan bahwa saya pun pingin ada satu pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan melatih mereka sehingga selama mereka di panti asuhan atau di pendidikan ini mereka bisa lebih siap untuk menghadapi dunia nyata. Karena boleh dikatakan bahwa dunia panti asuhan ini kan sebenarnya dunia yang masih semu, bukan dunia nyata, karena memang ya semua udah disiapkan oleh pengurus-pengurus panti. Ya anak-anak seringkali kurang menyadari bahwa sebenarnya bukan hidup nyata, tetapi hidup nyata adalah apa yang dialami setelah keluar dari panti asuhan. Nah, makanya kita menyusun berbagai program-program kegiatan di sini supaya mereka punya keterampilan, sehingga setelah keluar dari panti nanti mereka punya keterampilan untuk melanjutkan kehidupan, dan anak mereka tidak tinggal di panti asuhan lagi. Betul. Nah demikian juga secara model pendidikan yang saya kembangkan, memang saya kembangkan pendidikan non formal. Tujuannya adalah supaya cukup banyak waktu bagi anak-anak di sini untuk bisa praktek wirausaha, belajar macam-macam untuk persiapan untuk keluar nanti dari panti asuhan. Tetapi kita tetap bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan menggunakan kurikulum nasional, dan juga dengan pengayaan kurikulum wirausaha. Dan terus mengenai pengembangan karakter, ini kan menjadi sesuatu yang mendasar juga. Ini kita kembangkan secara 24 jam di sini. Makanya Ibu Debbie ya seperti dikata ini rumah tangga, ini anak-anak bagaimana melatih mereka masak, bagaimana melatih mereka keterampilan membersihkan rumah, karena ini kan calon-calon ibu nanti ke depan. Dan bagaimana mereka menjadi ibu yang berkualitas, yang nanti lebih sadar mendampingi anak-anak. Ini yang selalu dilakukan oleh Ibu Debbie. Memang tidak mudah juga sih Bu, bahwa ketika di awal saya ini memang ini awalnya Ibu Debbie pasti menolak ketika saya memutuskan untuk melakukan karya ini.
Tetapi ya saya pikir ini juga panggilan hidup, tidak mudah memang. Tetapi lama-lama ya sering konflik muncul dalam keluarga, ya bahwa kenapa harus saya fokus di bagian ini. Tapi lama-lama Ibu Debbie menerima dan membiarkan saya, udahlah. Belum terlibat waktu itu. Baru boleh dikatakan 5 tahun terakhir Ibu Debbie baru benar-benar terlibat dan totalitas. Dan saya meyakini di awal bahwa satu saat nanti ya dia akan mencintai anak-anak ini. Dan ini bersamaan juga 3 anak kami ternyata mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa dan mandiri. Sehingga apa yang kami lakukan di sini justru yang mempraktekkan pertama-tama 3 anak kami di umur belasan tahun udah mandiri, mereka udah punya karya, bisa beasiswa sendiri, bisa apa kebutuhan mereka cari dari hobi mereka, sehingga ini juga lama-lama yang menyadarkan kami juga, terutama Ibu Debbie, bahwa ternyata apa yang kita lakukan dalam karya-karya sosial ini tidak ada yang sia-sia. Sungguh tidak ada. Justru ketika kita memberi seperti ini, wah luar biasa berkat-berkatnya. Dan itu sungguh kami rasakan, dan yang paling penting kebahagiaan itu sungguh kita rasakan bersama dengan ya anak-anak yang ada di sini dan juga bersama dengan anak kami, sehingga kami sekeluarga ini menjadi ladang melayani anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia. Mantap ya, ini luar biasa, sangat menginspirasi, satu keluarga terlibat dan semuanya berbuat kebaikan untuk banyak orang ya. Mudah-mudahan akan banyak nih orang-orang yang seperti ini, sehingga anak-anak kita yang kurang beruntung juga bisa terbantu. Oke, demikian wawancara kita ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Pak Mas. Terima kasih.